Mau update lagi terkait dengan harga sawit ya. Setelah dikeluarkannya peraturan dari Kementerian Keuangan tentang pungutan ekspor yang tadinya $200 per ton menjadi 0 ya. Kita hitung-hitungan dulu nih ya. Biar teman-teman para pencari rezeki dari kelapa sawit mungkin bisa, mudah-mudahan ada yang sudah tahu hitungannya atau ada yang belum tahu juga bisa paham nih. Karena ikutin videonya sampai habis, kita simak penjelasannya. Halo kawan-kawan pencari rezeki dari kelapa sawit, ketemu lagi dengan saya Roni di channel Roni P. Video kali ini Roni mau update lagi terkait dengan harga sawit ya kawan-kawan. Ini harga sawit, update harga sawit setelah dikeluarkannya peraturan dari Kementerian Keuangan tentang pungutan ekspor yang tadinya $200 per ton menjadi 0 ya teman-teman. Jadi harganya bagaimana gitu ya, apakah sesuai harapan pemerintah harga buah sawit bisa naik minimal 1.600 atau bisa lebih tinggi atau bagaimana ya. Ikutin videonya sampai habis, kita simak penjelasannya. Nah teman-teman, sebelum Roni update harga buah sawit di tempatnya Roni, dan ini juga pastinya menggambarkan harga buah sawit di rata-rata di seluruh Indonesia ya teman-teman para pencari rezeki dari kelapa sawit, kita hitung-hitung dulu ya, berlakunya 0 pungutan ekspor ini apakah harusnya berpengaruh atau tidak gitu ya ke harga buah sawit kita di lapangan. Hitung-hitungannya gimana? Jadi ini sih menurut hitung-hitungannya Roni ya, dari yang Roni pelajari gitu ya, kira-kira hitungannya begini. Nah entah bagaimana, apakah benar atau enggak ya teman-teman bisa menilai sendiri nanti. Kalau benar ya mungkin masuk hitungannya, kalau nggak benar, kalian benar atau nggak benar boleh silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita pelajari ini ya. Jadi yang pertama, pungutan ekspornya itu dibuat 0 ya. Tadinya pungutan ekspor itu adalah $200 per ton. Nah, $200 per ton itu kawan-kawan, kalau kita hitung, anggaplah ini misalnya harga dolar sekarang 1 dolarnya 15.000, berarti $200 itu adalah pungutan ekspornya 3 juta kan. Artinya pungutan ekspor 3 juta itu menjadi 0. Nah, jadi ada, bisa dibilang subsidi atau apalah itu ya, yang harusnya dibebankan kepada eksportir CPO senilai 3 juta per 1 ton CPO-nya itu menjadi 0. Nah, sekarang kita kalibrasi menjadi harga sawit. Coba kalau misalnya 3 juta itu kan 1 ton ya kawan-kawan. Kalau dibuat menjadi kilogram itu kan berarti 1 kilo 1 ton itu sama dengan 1000 kilo. Artinya 3 juta itu kita bagi 1000 itu sama dengan 3000. Nah artinya itu menjadi subsidi atau potongan pungutan ekspornya harusnya ada 3.000 per kilo untuk CPO ya. Itu menjadi tidak ada. Nah, sekarang 3.000 CPO ini kita turunkan lagi ke TBS. Nah, gampang hitungnya. Kan randoman atau rata-ratanya itu 1 ton atau 1 kilo CPO itu perbandingannya dengan harga buah sawit itu 20%. Ya artinya kalau misalnya tadi hitungannya 3.000, kita hitung aja 20%-nya. Artinya sekitar 600 ya kawan-kawan. Jadi artinya harusnya harga buah sawit kita itu di lapangan bisa naik minimal ya itu 600. Ya kalau kata Pak Gulat Manurung ya teman-teman, itu dari Apexindo itu bilangnya 1.000. Nah kalau Roni sih asumsinya ya bisa antara 600 sampai dengan 1.000. Harusnya berarti harga buah sawit kita di lapangan itu bisa naik antara 600, minimal 600 sampai dengan 1.000. Kalau kita lihat tadi sesuai dengan pungutan ekspor yang menjadi 0. Kira-kira hitungannya gimana tadi sudah Roni jelaskan ya di penjelasan sebelumnya. Nah, namun ini kita masuk ke faktanya.
Nah, faktanya di lapangan di tempat Roni itu baru naik sampai dengan hari ini ya. Ini hari Selasa tanggal 26 Juli 2022. Sudah 11 hari, artinya ya 11 hari ya, tanggal 15 ya, 11 hari diberlakukannya pungutan ekspor nol. Itu di tempat kita naik totalnya 350. Jadi pertama itu naik 150, terus 2-3 hari kemudian naiklah 100, terus naik lagi 100. Kenapa Roni tahu? Ya karena Roni ya punya kebun sawit, terus juga Roni juga beli buah sawit masyarakat dan jual gitu ya ke pabrik. Dan ini posisinya Roni lagi panen, kita lagi panen ya. Kemarin kita harusnya sudah jadwal panennya seminggu yang lalu ya, tapi kita tahan karena harga sawit waktu itu masih di bawah 1000. Kita tahan, kita nggak panen, jadi kita sudah nahan, kita mundurkan jadwal panen itu seminggu. Dari Senin kemarin kita di kebun sudah mulai panen, baru pengiriman pertama, ini pengiriman kedua harusnya hari ini, dan harganya segitu gitu ya. Makanya Roni tahu karena Roni di lapangan. Jadi 350 ya. Dan ini juga seperti yang disampaikan oleh Pak Gulat Manurung ya dari Yapksindo, itu di seluruh Indonesia katanya naik ya rata-rata sekitar 250. Berarti alhamdulillahnya di tempat kami naik 350. Kalau Roni bilang mungkin kisarannya naiknya antara 250 sampai dengan 400 lah ya, 400-500 di seluruh Indonesia. Jadi mungkin bisa disimpulkan ya kawan-kawan, sebelumnya alhamdulillah, bersyukur, terima kasih pemerintah. Memang pungutan ekspor yang dibuat jadi 0% itu ada pengaruhnya, memang ada kenaikan di kita di lapangan gitu ya, di petani ada kenaikan, yaitu tadi antara 250 sampai dengan 400-500an ya. Kalau tempat Roni 350 sampai dan sekarang. Nah, tapi masih di bawah standar kalau kita hitung. Kalau harusnya itu bisa 600 ke atas, karena rendemen 20% itu tadi yang Roni sampaikan itu adalah biasanya rendemen minimal. Jadi dari CPO itu, dari TBS itu 20%-nya itu CPO gitu. Itu rendemen minimal. Biasanya harusnya kalau bagus pengolahan, pabriknya bagus segala macam, bisa di atas 20% rendemen CPO-nya. Jadi masih belum maksimal kenaikannya. Ada kenaikan di tempat kami, ada di seluruh Indonesia juga sepertinya ada, tapi masih belum sesuai harapan kita para petani kelapa sawit ya. Kita berharapnya naiknya bisa ya, dari pemerintah aja mintanya 1.600. Ya itu masih belum, masih jauh. Kita masih di bawah 1.500, di tempat kami masih di bawah 1.500. Ya kita berharapnya kalau dengan biaya produksi seperti sekarang, pupuk, racun, ongkos panen, ongkos kirim, dan segala macam perawatan, itu kita berharapnya bisa 2.000 ke atas ya. Minimalnya harusnya 2.000 ke atas. Dan kalau kita lihat dengan harga CPO dunia saat ini, ya harusnya harga sawit kita itu 2.500-an ya. Entah bagaimana, kalau beritanya simpang siur kesana kemari ya. Kalau Roni sih ngelihatnya dari peraturan kita sendiri ya, peraturan dari pemerintah yang berubah-ubah, cepat sekali berubah-ubah. Akhirnya kepercayaan para pembeli CPO kepada Indonesia itu sekarang ragu-ragu. Nanti kalau CPO-nya dibeli, kalau stop ekspor lagi gimana? Nanti kalau CPO-nya dibeli, berubah lagi peraturannya, DMO-nya ke mana lagi gimana gitu ya. Ya itu jadi ya, bisnis kan tentang kepercayaan ya. Dan pengusaha juga kalau kita bilang daripada nggak ada untung gitu ya, mending nggak jual ya. Serba salah juga kita jadinya. Akhirnya kita petani yang menjadi korban di sini. Jadi melalui video ini Roni mau menyampaikan untuk teman-teman para pencari rezeki dari kelapa sawit, teman-teman petani, teman-teman pemanen, pemuat, supir gitu ya, juga atau yang kerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdampak karena harga buah sawit kita ini sekarang lagi anjlok ya, masih belum maksimal gitu ya, teman-teman, kawan-kawan, saudara Roni, para pejuang, para pencari rezeki dari kelapa sawit ini. Tetap semangat, tetap sabar ya, namanya hidup ya. Kita kadang di bawah, kadang di atas gitu ya. Kemarin kita harga sawit pernah
berada sangat tinggi sekali posisi puncak. Sekarang ya belum sesuai sama yang kita harapkan. Tetap sabar, kita tetap berusaha, tetap jaga kebun kita. Mudah-mudahan ya, dan juga tetap bersuara ya di Facebook, di WhatsApp, di Twitter, di Instagram, apapun itulah media sosial, TikTok, YouTube, tetap bersuara, suarakan keluhan kita para petani kelapa sawit. Mudah-mudahan suara kita didengar oleh pemerintah. Dan kalau cuman sedikit yang bersuara biasanya tidak didengar kan, harus diviralkan ya teman-teman. Seperti video ini, viralkan, di-share sebanyak-banyaknya kepada para pencari rezeki dari kelapa sawit yang lain ya. Mudah-mudahan suara kita didengar. Dan kita sih berharap kayak kemarin Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa sedang direview apakah nanti DMO DPO-nya juga akan dicabut peraturannya. Jadi nggak ada peraturan DMO DPO, karena ya DMO DPO itu juga pastinya menghambat untuk ekspor ya, karena kan sebelum eksportir mau ekspor dia harus jual ke dalam negeri dulu 1 ton misalnya, 1 ton, setelah 1 ton baru dia bisa jual ke luar negeri 7 ton itu kan 1:7. Jadi susah, dia harus jual dulu, nanti setelah jual baru dia dapat persetujuan untuk ekspor, baru dia dapat kapal, kan itu butuh proses. Sehingga CPO-nya ya itu tadi ya, tetap pertahankan. Menjual sesuatu itu nggak semudah itu gitu ya, kontrak apa ini itu pembayaran segala macam ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa kejadian. Pungutan ekspor sudah dihapus, DMO DPO-nya bisa juga dihapus gitu ya, sehingga berefek cepatnya CPO kita dijual ke luar negeri, diekspor, dan tangki-tangki di pabrik PKS bisa kosong lagi, bisa beli buah kita para petani sawit dengan harga yang maksimal lagi ya. Oke, kita tutup videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga supportnya. Sampai ketemu lagi dengan Roni di video selanjutnya. Salam tandan berduri. Dadah.